Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Shalom semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan PPT kami. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga negara mandiri yang memiliki mandat pada 4 undang-undang, yaitu UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan UU nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Komisi ini didirikan pada 7 Juni 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM mempunyai kelengkapan sidang paripurna sebagai keputusan tertinggi di Komnas HAM. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Ketua Komnas HAM dipilih oleh anggota dan ditetapkan sidang paripurna dengan masa jabatan 2,5 tahun. Komnas HAM bertujuan untuk membantu pengembangan kondisi dan kondusif dalam pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan HAM agar terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Fungsi Komnas HAM. Tugas dan wewenang Komnas HAM dijelaskan lebih lanjut dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam hal ini, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak manusia. Selanjutnya. 1. Fungsi pengkajian dan penelitian. Dalam melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, Komnas HAM bertugas dan wewenang untuk melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi. Yang kedua, pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM. Yang ketiga, penerbitan hasil pengkajian dan penelitian. Yang keempat, studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai HAM. Yang kelima, pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. Yang keenam, kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM. Selanjutnya. Dua, fungsi penyuluhan. Fungsi penyuluhan dilakukan Komnas HAM melalui beberapa hal. Di bawah ini, 1. Menyebarluaskan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesia. 2. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan, formal dan non-formal, serta berbagai kalangan lainnya. 3. Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM. Selanjutnya. Yang ketiga, fungsi pemantauan. Komnas HAM memiliki 8 tugas dan wewenang dalam menjalankan fungsi pemantauan sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut. Yang kedua, penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM. Yang ketiga, pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya. Yang keempat, pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan. Yang kelima, peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
Yang kelima, pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan. Yang keenam, pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan. Yang ketujuh, pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bila mana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM dalam masalah publik dan acara. Pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak. Selanjutnya, yang keempat, fungsi mediasi. Berdasarkan pasal 89 UU nomor 39 tahun 1999, Komnas HAM memiliki fungsi mediasi, yaitu menyelesaikan perkara HAM melalui perdamaian kedua belah pihak. Penyelesaian perkara melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Berikut selengkapnya. Yang pertama, perdamaian kedua belah pihak. Yang kedua, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Yang ketiga, pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Yang keempat, penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. Yang kelima, penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti. Fungsi mediasi Komnas HAM merujuk pada Peraturan Komnas HAM Nomor 59 tentang pedoman penyelenggaraan mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Anggota Komnas HAM yang melakukan mediasi atau disebut mediator adalah mereka yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Mediator juga dapat ditunjuk langsung oleh Komnas HAM untuk melaksanakan fungsi mediasi. Berikut tahapan mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM. 1. Memeriksa materi pengaduan yang diterima dari pengadu. 2. Menyatakan materi pengaduan sebagai materi permasalahan. 3. Meminta salah satu pihak yang berperkara untuk menyatakan persetujuan dilakukannya mediasi. 4. Memulai proses mediasi selambatnya 30 hari kerja sejak para pihak menyatakan persetujuannya. Landasan hukum. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya, Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun internasional. Selanjutnya, Instrumen nasional. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, TAP MPR nomor 17, MPR 1998. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang keempat, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang kelima, Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Yang keenam, Kepres nomor 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM. Yang ketujuh, peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait. Instrumen nasional. Yang pertama, Piagam PBB 1945. Yang kedua, Deklarasi Universal HAM 1948. Yang ketiga, instrumen nasional lainnya mengenai HAM yang telah disahkan dan diterima oleh Indonesia. Selanjutnya, Anggota Komnas HAM. Pada tanggal 7 Juni 1993, Presiden Republik Indonesia saat itu, Soeharto, lewat keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Dan pada saat yang sama, menunjuk
pensiunan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ali Said, untuk menyusun komisi tersebut dan memilih para anggotanya. Keputusan Presiden ini merupakan tindakan lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang hak asasi manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991. Kantor perwakilan. Komnas HAM memiliki 6 kantor perwakilan. 1. Kantor perwakilan Komnas HAM Aceh. 2. Kantor perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat. 3. Kantor perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat. 4. Kantor perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah. 5. Kantor perwakilan Komnas HAM Maluku. Dan 6. Kantor perwakilan Komnas HAM Papua. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebagai yang mengajukan pertanyaan, Mas Don, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Oscar. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan dan melindungi HAM diantaranya yaitu memasukkan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan HAM. Penerbitan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional HAM. Apakah jelas? Jelas, Mas Doni. Ya, selanjutnya ada yang ingin bertanya jawab? Iya, saya ingin bertanya pada Mbak Sasmita, apakah terdapat pembatasan terhadap hak asasi manusia? Terima kasih. Mohon dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Devi. Dalam pelaksanaan HAM diperbolehkan adanya pembatasan. Namun demikian, pembatasan hak hanya boleh dilakukan dengan alasan tertentu dan memenuhi kaidah tertentu pula, sebagaimana terdapat dalam pasal 29 DUHAM. Apakah jelas, Mbak Devi? Baik, cukup jelas Mbak Sasmita. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sekian dari kelompok kami untuk tanya jawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.